Selamat bertemu kembali dalam channel Siraman Kalbu Sore. Kita berdoa. Terima kasih berkat Tuhan yang senantiasa menyentuh kehidupan kami. Kami rindu sapaan sejati Tuhan lewat firman-Nya pada hari ini, agar kami hidup dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita dari Roma 2 ayat 12 dikatakan, sebab orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, indikasi benar dan tidak hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan orang Yahudi terpusat dalam hukum Taurat, sehingga benar tidak benar, baik dan tidak baik di mata sesama, malah di mata Tuhan, menurut orang Yahudi diukur dari hukum Taurat. Karena itu orang berdosa yang percaya dengan hukum Taurat, mereka berdosa oleh karena ukuran dari hukum Taurat. Sebaliknya orang berdosa tanpa hukum Taurat adalah berdosa di luar tuntutan hukum Taurat. Saudara yang kekasih, biasanya orang Yahudi yang sadar memperlihatkan sikap hidup bahwa mereka sudah betul-betul tertekan, merasa jenuh dan merasa tertekan oleh tuntutan-tuntutan hukum Taurat dalam hidup mereka. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwasanya orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka akan berdosa di bawah ukuran hukum Taurat. Dan mereka yang sungguh-sungguh berdosa di bawah dari kehidupan di luar hukum Taurat, mereka akan dilihat dosanya di luar dari ukuran hukum Taurat. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan firman Tuhan juga, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Dan itu buat orang percaya dalam nama Yesus kurang baik sampai hingga saat ini. Biarlah kita berdosa oleh karena ukuran yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Karena hukum Taurat hanya sekedar untuk membimbing kita, hanya sekedar memperlihatkan dari tindak tanduk kita benar atau tidak. Tapi yang menghukum kita sesungguhnya adalah Tuhan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Malah dalam pemahaman iman percaya kita, setelah Allah dalam nama Yesus menghukum kita, kita juga dibebaskan dan ditebus oleh Allah dalam nama Yesus. Dan itulah yang senantiasa ditekankan dalam cara pandang hidup umat manusia di dalam nama Yesus. Bukan dilihat dari segi keberdosaannya, lalu dianggaplah selesai dan finish kehidupan orang Kristen, tapi dilihat dari segi anugerah Allah dalam nama Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, indikasi hidup kita adalah cinta kasih Allah dalam nama Yesus, dan yang mengukur kehidupan kita benar atau tidak adalah cinta kasih Allah dalam nama Yesus. Kita bukan hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi adalah di bawah tuntutan hukum kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya kita senantiasa menonjolkan cinta kasih yang menghidupkan di tengah-tengah dunia ini, agar kehidupan kita terasa begitu aman, nyaman dan tentram, begitu damai dan bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang penuh cinta kasih. Engkau datang dengan penuh kasih dalam nama Yesus. Engkau memberikan penebusan yang gratis buat kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk menggenggam Engkau, memegang Engkau, mempercayai Engkau hingga akhir hidup kami. Engkau yang adalah kasih, yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya demi untuk melepaskan kami dari tuntutan dosa di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya, karena Engkau yang kekal
yang penuh dengan kasih. Amin.